Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Ya, kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Kita ke informasi mancanegara. Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, teroris Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Teroris Israel ini akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, teroris Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Bakr di Rafah, Palestina. Teroris Israel mengklaim Abu Bakr baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya Abu Bakr bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan teroris Israel. Ya, pemirsa, pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Ya, dalam video tersebut, pemirsa, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat ajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singgigi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Ya, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai sekda. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singgigi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan
lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, A-News melaporkan. Razia hiburan malam di Deli Serdang diwarnai kericuhan antara petugas dan pemilik dengan pemilik tempat hiburan. KPK tetapkan Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan salah satu anggotanya buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung mengakhiri hidup. Halo pemirsa, selamat pagi. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali A-News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan inilah A-News Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali A-News Pagi dari informasi razia hiburan malam di Deli Serdang yang diwarnai kericuhan antara petugas dan pemilik serta pengunjung tempat hiburan. Hal ini terjadi usai petugas menangkap dan mengamankan sejumlah orang yang terindikasi menggunakan narkoba. Inilah video yang direkam oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang saat mobil mereka dihadang sejumlah warga dan pengunjung tempat hiburan malam. Ributan terjadi usai petugas melakukan razia hiburan malam di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil petugas pun menjadi sasaran pengerusakan sekelompok orang yang melakukan penghadangan. Peristiwa ini terjadi usai petugas menangkap puluhan orang ditangkap akibat terbukti positif narkoba. Kendaraan yang akan kembali itu dihadang oleh beberapa orang. Saya katakan mungkin ratusan yang mereka dalihnya ingin menanyakan surat perintah tugas. Padahal ketika di dalam sudah ditunjukkan, disampaikan bahwa kita dari BNN di Serdang. Tetapi di luar itu karena ada provokasi, kemudian dihadang, diberikan balok untuk menghadang kendaraan mereka, terus kemudian terjadi aksi anarkisme. Jangan gitu bang, bagus loh bang. Usai peristiwa penghadangan dan pengerusakan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena terbukti melakukan pengerusakan serta menjadi provokator. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membekuk 3 pengedar narkoba di daerah Jakarta Barat dan Tangerang. Ya, dari penggeledahan pemirsa, petugas menemukan ratusan gram narkoba dari berbagai jenis. Tiga pelaku pengedar narkoba berinisial AL, RJ, dan AN tak berkutik saat dibekuk petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta Barat dan Tangerang. Dari penggeledahan, petugas menyita sabu seberat 72,76 gram, ganja 44,85 gram, 5 butir ekstasi, serta tembakau sintetis sebanyak 98 klip siap edar dengan total 142,07 gram. Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial Instagram untuk melancarkan aksinya dengan target semua kalangan dan diprioritaskan anak remaja. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti telah dibawa ke kantor di Tres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. 2,76 gram. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri sebuah ponsel di sebuah warung ayam penyet di Jakarta Barat. Pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai pelanggan yang memesan makanan berulang kali. Seorang pria Parubaya datang seorang diri ke sebuah warung ayam penyet di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan makanan layaknya pelanggan.
Setelah pesanan pertama selesai, pelaku kembali memesan menu lain. Hal yang sama dilakukan hingga 3 kali, sehingga korban sibuk menyiapkan makanan di dapur. Saat korban lengah, pelaku menggasak ponsel yang diletakkan di meja kasir dan langsung melarikan diri. Korban pun baru menyadari ketika pelaku meninggalkan lokasi. Korban yang kehilangan ponselnya berharap pelaku dapat segera ditangkap hingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, A-News melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di A-News Pagi. Seorang pelaku curanmor nekat beraksi di sebuah permukiman di Jakarta Barat. Ya, gagal pada aksinya yang pertama, pelaku kembali beraksi pada targetnya yang kedua. Aksi nekat yang dilakukan oleh pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV di permukiman penduduk kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terlihat mengamati situasi sebelum beraksi. Pelaku sempat mencoba membobol sepeda motor pertama, namun gagal karena kesulitan menyalakan mesin. Tak menyerah, pelaku nekat berpindah ke target kedua yang hanya berjarak beberapa meter dari target pertama. Dalam waktu singkat, 1 unit sepeda motor berhasil dibawa kabur pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Taman Sari dan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, A-News melaporkan. Pemirsa, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan yakni YTR dilaporkan mulai membaik saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Fokus tim medis saat ini adalah menghilangkan infeksi sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah dan kaki. Setelah menjalani perawatan selama 2 pekan lebih, dokter yang menangani YTR menyebut kondisi pasien mengalami perbaikan meski masih terdapat infeksi di wajah dan tubuh. Akibatnya tindakan operasi rekonstruksi tangan dan kaki belum bisa dilakukan. Tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menargetkan akan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga. Tim dokter juga telah menyusun jadwal perawatan YTR hingga 1 tahun ke depan. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyebut infeksi yang terlalu lama yang dialami YTR dapat menyebabkan sepsis. Alhamdulillah meredakan infeksinya ya. 2 minggu ini sudah perbaikan tapi belum sempurna. Jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga nanti sudah ini kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah dan itu diskedulkan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya, gitu ya. Kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu karena infeksinya udah terlalu lama dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung karena itu bisa sepsis. Jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke saudara sehingga bisa meninggal. Makanya pertama pertolongannya tadi kontrabangan. Pemirsa, seorang mantan caleg asal Jawa Tengah berinisial M dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terduga pelaku nekat memalsukan dokumen fatwa MUI hingga merugikan investor asing sebesar 2 miliar rupiah. Kasus dugaan penipuan bermula saat terduga pelaku menawarkan jasa pengurusan fatwa halal investasi kripto dengan meminta biaya operasional $120.000 Amerika setara sebesar 2 miliar rupiah. Namun, dokumen fatwa yang diterima korban pada tahun 2022 diduga palsu, lengkap dengan tanda tangan dan stempel MUI rekayasa. Karena tidak ada itikat baik, korban akhirnya menempuh jalur hukum. Kepada si M, tapi berkasnya kita sudah cross check MUI sebanyak 2 kali. Dan MUI membenarkan bahwa draft yang diberikan kepada kami itu bukan draft dari MUI. Dan MUI tidak pernah ada pembahasan tentang cryptocurrency dan perusahaan kami. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat hari ini, pemirsa. Selain itu, Taufik Hidayat juga dilaporkan terkait kasus perampasan motor saat menjadi penagih hutang. Usai 4 kali prarekonstruksi, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat Kamis siang. Rekonstruksi akan melibatkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan korban. Sementara dari prarekonstruksi, polisi menemukan 2 TKP baru beserta barang bukti.
TKP baru ini merupakan tempat indekos Taufik Hidayat di kawasan Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap fakta baru dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban YTR. Tersangka Taufik Hidayat mengaku sempat berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel saat korban masih disekap. Tersangka Taufik Hidayat akui sempat menginap dan berkencan dengan seorang perempuan di sebuah hotel sebelum akhirnya diringkus oleh aparat kepolisian. Mirisnya, hal tersebut diduga kuat dilakukan oleh tersangka ketika korban YTR masih dalam kondisi disekap dan berada di bawah penguasaannya. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif menyusul beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan tersangka berada di sebuah hotel bersama seorang perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengenal perempuan tersebut melalui sebuah aplikasi daring. Pihak kepolisian menegaskan berdasarkan lini masa penyidikan sementara, pertemuan tersangka dengan perempuan tersebut terjadi di tengah masa penyekapan korban. Polisi menyebut tindakan ini sebagai selingan di sela-sela aksi keji yang dilakukan tersangka terhadap korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat. Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti meluruskan pernyataan lembaganya yang sempat menuai kontroversi. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Petugas juga masih menunggu hasil tes psikolog pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Sementara Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan wanita di Bandung YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Terkait kasus ini, Komnas Perempuan mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat sehingga korban dapat tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah taksi online menabrak pembatas jalur Transjakarta di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Akibatnya 2 orang penumpang dan sopir taksi terluka. Sebuah taksi online menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Insiden terjadi saat mobil yang berpenumpang 3 orang ini tengah menuju Bandara Soekarno-Hatta dan berusaha menyalip sebuah mobil box. Naas, gagal menyalip, mobil ini menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta hingga tersangkut. 2 orang penumpang dan sopir yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, mobil ini dievakuasi menggunakan mobil darat ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat.